Jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng. Like, tekan like, subscribe, tombol lonceng. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya syafi'al khalqi sholatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adarikni faqad dolamtu abatau wa rabbini wa laisali ya sayyidi siwaka fa in taruda kuntu sasyan halika amma ba'du. Kepada saudara semuanya dimanapun berada yang saya hormati, juga kepada Bapak sekalian yang berbahagia dan para subscriber baik yang ada di dalam negeri ataupun yang ada di luar negeri yang saya hormati. Dan juga saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada para subscriber yang telah membantu mensupport channel saya sampai saat ini. Mudah-mudahan kebaikan Bapak Ibu sekalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditambahi nikmatnya, dan mudah-mudahan apabila ada yang sakit Allah memberikan yaitu kesembuhan kepada Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita dipertemukan lagi, dan mudah-mudahan pada kesempatan hari ini Bapak Ibu sekalian bersama channel Mbah No Al-Wahid ya, selalu mendapatkan rezeki yang barokah, rezeki yang melimpah, dan diberikan satu kesehatan baik secara rohani maupun kesehatan secara jasmani. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pada kesempatan hari ini saya akan membicarakan yaitu masalah tentang amalan sholawat wahidiyah. Maaf Bapak Ibu sekalian, di sini tadi ada sedikit yaitu gangguan. Bahwasanya kita lanjutkan lagi yaitu tentang ajaran ataupun amalan sholawat wahidiyah. Setelah saya mengamati dan mengkaji tentang amalan sholawat wahidiyah menurut kemampuan dan pengalaman saya di dalam mengamalkan satu amalan atau wiridan, ternyata amalan sholawat wahidiyah ini sangatlah mudah, sangatlah yaitu simpel sekali, tidak bertele-tele dan tidak sangat rumit, dikarenakan di dalam pengamalan sholawat wahidiyah ini tidak membutuhkan yaitu syarat-syarat tertentu sebagaimana ketika kita mengamalkan satu amalan. Kita ambil contoh, seumpama Bapak Ibu ingin mengamalkan yaitu sholat. Di situ tentu akan ada yaitu syarat-syarat yang harus Bapak Ibu penuhi, yaitu tentang syarat sahnya
rukun daripada sholat, yaitu tentang kesuciannya, tempatnya, dan wudhunya harus betul, dan gerakan-gerakannya harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya dan para yaitu penerus yaitu ulama-ulama yang terdahulu yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ingin menjalankan sebuah puasa, maka di situ pun ada syarat-syaratnya bagaimana cara kita menjalankan puasa dan bagaimana caranya agar puasa kita sah dan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita mengamalkan satu amalan yaitu tadarus Al-Quran, membaca Al-Quran, maka di situ ada syarat-syaratnya, yaitu harus paham tentang bacaan huruf-huruf daripada huruf Arab itu sendiri, dan harus mempunyai yaitu ilmu seperti ilmu tajwid dan lain sebagainya. Tetapi di dalam amalan sholawat wahidiyah ini tidak membutuhkan yaitu persyaratan-persyaratan yang sangat sulit sekali. Bahkan siapapun bisa mengamalkan sholawat wahidiyah, baik itu dari anak-anak ataupun remaja, dari orang dewasa ataupun yang tua, dari golongan, suku, ras, dan lain sebagainya, itu dibolehkan untuk mengamalkan sholawat wahidiyah. Dan yang terpenting yaitu di dalam amalkan sholawat wahidiyah ini harus dijiwai dengan, yaitu di situ ada bimbingan ataupun ajaran sholawat wahidiyah. Apa yang dimaksud dengan ajaran ataupun bimbingan sholawat wahidiyah? Yaitu suatu bimbingan praktis lahiriah dan batiniah di dalam melaksanakan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meliputi bidang syariat dan bidang hakikat, mencangkup peningkatan iman, peningkatan yaitu keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keimanan kepada beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di situ pun juga diberikan satu bimbingan bagaimana cara kita untuk berhubungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hablum minallah, ataupun yang berhubungan kepada manusia, hablum minan nas. Ini di situ sudah diajarkan ataupun sudah diberikan satu bimbingan. Dan di dalam amalan sholawat wahidiyah ini, kita tidak ada syarat-syarat tertentu agar diterima, agar sahnya di dalam kita melakukan satu amalan yaitu sholawat wahidiyah. Maka siapapun boleh mengamalkan sholawat wahidiyah. Dengan adanya niat lillah, kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala aktivitas kita, baik itu yang berhubungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada berhubungan yaitu hablum minan nas, berhubungan kepada manusia ataupun kepada sesama makhluk lainnya, maka niatkanlah yaitu untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seumpama Bapak Ibu yaitu melakukan satu kegiatan bekerja, dengan diniatkan lillah, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di situ nantinya akan sudah bernilaikan yaitu suatu amal ibadah. Dan apabila
suatu pekerjaan itu yang berhubungan kepada makhluk, ya, kepada makhluk apapun, seumpama Bapak Ibu seorang peternak sapi, nah, di situ Bapak Ibu kan memberikan makan setiap hari, merawat dan lain sebagainya. Apabila itu diniatkan, yaitu bekerja untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan bernilaikan satu amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua adalah bilah. Segala amal perbuatan apa saja, asalkan itu bukan perbuatan yang melanggar syariat agama, perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala wa Rasulih Shallallahu Alaihi Wasallam, maka di dalam melaksanakan amal ibadah itu, baik itu secara lahiriah ataupun secara batiniah, baik itu yang berhubungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun yang berhubungan kepada sesama manusia, sesama makhluk, maka hati harus menyadari bahwa semua itu atas ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mendapatkan yaitu pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa adanya ridho dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita sebagai manusia, sebagai makhluknya tidak akan mempunyai daya dan kekuatan apapun. Di situ sudah ada la haula wala quwata illa billah, dan tidak ada daya dan upaya melainkan illa billah, hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dilanjutkan yaitu dengan adanya ajaran atau bimbingan lir Rasul. Lir Rasul ini sama pengeterapannya, cuman ada perbedaan yaitu tentang hablum minan nas. Segala amal perbuatan apa saja, asalkan bukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbuatan yang dilarang oleh agama, maka di dalam kita menjalankan amal ibadah itu kita mengikuti tuntunan beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita makmum, kita itba kepada beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu di dalam kita melakukan satu amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataupun di dalam kita bermasyarakat, ataupun kita di dalam bersosialitas. Maka kita mengikuti ataupun kita itba kepada beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dilanjutkan lagi yaitu ajaran bir Rasul. Apa makna daripada ajaran bir Rasul? Yaitu sama seperti di atas, segala amal perbuatan apa saja asal itu bukan perbuatan yang melanggar syariat ataupun melanggar agama, ataupun dalam kegiatan apapun yang kita lakukan, ya, maka kita harus merasa bahwasanya semua itu kita mendapatkan jasa dari beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa adanya jasa dari beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka wujud kita, wujud makhluk itu semuanya adalah semu, semuanya adalah tidak ada. Karena sebab daripada beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka terwujudlah yaitu makhluk dan seisinya. Laulaka makhluktu aflak. Seandainya bukan karena engkau wahai Muhammad, maka aku tidak akan menciptakan makhluk dan seisinya. Ajaran lillah billah ataupun lir Rasul dan bir Rasul itu adalah pengeterapan daripada dua kalimat syahadat, yaitu asyhadu alla ilaha illallah. Ini pengeterapan daripada ajaran lillah dan billah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini adalah pengeterapan daripada ajaran lir Rasul dan bir Rasul. Demikianlah Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan dengan amalan sholawat wahidiyah ya yang saya amati dan saya pelajari, maaf dikarenakan saya ada keterbatasan tentang pemahaman sholawat wahidiyah, tentu masih banyak sekali kekurangan-kekurangan yang saya pahami,
Tapi alhamdulillah sedikit apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan disertai hidayah, disertai taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bisa menjadikan Bapak Ibu sekalian yang menonton channel saya ini mendapatkan hidayah untuk bisa mengamalkan sholawat wahidiyah. Dan saya pribadi apabila ada kesalahan baik secara sengaja ataupun tidak sengaja, mudah-mudahan tidak keluar dari nafsu pribadi saya, dan mudah-mudahan disertai dengan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, disyafaati beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mendapatkan doa restu dari beliau Gausu Hajat Zaman radhiyallahu ta'ala anhum. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng. Like, tekan like, subscribe, tombol lonceng. Terima kasih.